Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak di sini siapa yang sudah sarapan? Ya. Kenapa belum, Adrian? Nanti terlambat, Bu, ke sekolah. Oh iya, lain kali jangan begitu ya. Lebih bagusnya itu sarapan dulu supaya kalau menerima pembelajaran fokus. Iya, Bu. Ada tadi terakhir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Coba Anita pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, sebelum itu Ibu akan mengabsen. Ya, Bu. Agustina, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Bu. Alif Hasana, Hadir, Bu. Muriani, Hadir, Bu. Muspira, Hadir, Bu. Triwana, Hadir, Bu. Hartati. Apa, Bu? Mana Hartati? Pesta sekolah, Bu. Bayu Anissa, Hadir, Bu. Adrian, Hadir, Bu. Piala Sani, Hadir, Bu. Haskinda Sutriana, Muspira Yanti, Hadir, Bu. Trisanti, Hadir, Bu. Nurbaya. Mana Nurbaya? Ini dulu, Bu. Ini dulu, Bu. Ya, baiklah. Supaya kita lebih semangat lagi belajar, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, Bu. Coba Ibu minta Miriani maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Ini malas, Bu. Nggak berdiri, Bu. Berdiri semua dulu. Mulai, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global untuk royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran memahami isi cerita dan menentukan informasi cerita. Nah, tujuan pertama kita itu peserta didik mampu memahami isi cerita teks. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun informasi berdasarkan isi sebuah teks cerita. Lanjut, anak-anak, siapa di sini yang suka membaca cerita? Anda suka membaca cerita apa saja yang Anda baca? Dongeng. Ada selain dongeng. Ya.
Ya, harap tenang ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian anak-anak siapa yang tahu apa itu isi cerita? Coba Bang Galisa, apa itu isi cerita? Cerita, Bu. Dongeng, Bu. Ya, isi cerita. Isi cerita, Bu. Ya. Cerita, Bu. Cerita rakyat, Bu. Oh iya, Ibu jelaskan sedikit ya. Isinya, Bu. Jadi isi cerita adalah kalimat pokok atau inti dari sebuah cerita. Nah, isi sebuah cerita itu biasanya kita temukan pada kalimat utama setiap paragraf. Satu kalimat itu biasanya diakhiri dengan sebuah tanda titik. Ya. Kemudian, anak-anak ada yang tahu apa itu kalimat utama? Iya, jadi kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, di dalam kalimat utama juga sudah terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya, nah di sini ada kalimat utama bisa kita temukan di yang pertama itu kalimat utama berada di awal atau disebut juga kalimat deduktif. Yang kedua itu kalimat induktif, kalimat akhir atau disebut juga kalimat induktif. Nah, di kalimat utama itu terdapat terdapat ciri kata. Itu seperti adalah, ialah, merupakan, biasanya ada kata-kata ini dan biasanya itu tidak ada kata di samping itu di sisi lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri kalimat induktif. Ciri-ciri kalimat induktif itu biasanya terdapat kata oleh karena itu, dengan demikian, jadi. Nah, anak-anak itulah tadi merupakan ciri-ciri kalimat utama yang terdapat pada kalimat deduktif dan induktif. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah menentukan informasi dari sebuah cerita, kita harus menentukan kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama yang kedua itu, jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, kita harus menentukan informasi dari cerita. Untuk menentukan informasi cerita, kita harus membaca dengan teliti dan cermat dari awal sampai akhir. Anak-anak, apakah kalian paham dengan apa yang dijelaskan? Paham. Ya, paham. Ya, kalau paham, Ibu akan lanjut menonton video cerita bahan dasar pakaian. Oh. Ini gambar apa, Bu? Contoh bagaimana memasak pakaian. Sengaja untuk memiliki banyak pakaian bukan pakaian ini kedua. Ada pakaian untuk melindungi dari udara ada pakaian untuk melindungi kebebasan memasak. Pakaian keluarga umum ada yang terbuat dari kain di rumah. Pakaian berbahan berdasarkan asuhan hidup sebagai pakaian Pakaian berbahan dasarkan asuhan hidup
Nah, itulah tadi video cerita. Nanti Ibu akan menampilkan teks cerita. Ya, Bu. Nah, di sini kan ada teks cerita yang berjudul bahan dasar pakaian. Di cerita tersebut itu terdapat 5 paragraf. Yang pertama itu ada 5 paragraf. Apa itu paragraf? Yang bagaimana itu paragraf, Bu? Sudah dijelaskan. Sudah tadi dijelaskan. Tidak perhatikan dan dilihat. Jadi ini kan keluar. Tunggu, ibu kan akan memberikan contoh cara menentukan kalimat utama. Ya, Bu. Nah, di sini keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, cara menentukan kalimat utamanya itu biasanya terdapat pada kalimat awal atau akhir. Nah, sudah jelas kita lihat di sini. Kalimat utamanya itu terdapat keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kenapa? Kenapa kalimat utamanya terdapat di awal bukan selanjutnya? Karena selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, karena di paragraf pertama kita dapat mengetahui kalimat utamanya itu, kalimat utama nanti bisa kita ubah menjadi isi cerita. Paragraf 1, isi ceritanya itu terdapat keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Bisa jadi baca. Pakaian. Nah, kemudian ada yang mau menentukan isi cerita dari paragraf kedua? Anita yang Iya, coba Anita maju. Coba kamu baca dulu ceritanya, baru kamu tentukan kalimat utama berada di mana. Dia dibaca semua. pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ya, di manakah terdapat kalimat utamanya? Apakah di awal atau di akhir? Di awal. Ya, kalau di awal coba kamu tulis di depan paragraf kedua. Habis ini saya, Bu. Ya, sabar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Ya, sabar ya anak-anak. Ya, selanjutnya itu paragraf ketiga. Siapa yang baca dulu, baru tentukan kalimat utamanya. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Ya, coba tulis kalimat utamanya. Ubah jadi isi. Paragraf ketiga.
buat Adrian. Saya Ibu. Ya, selanjutnya Wanyanisa. Di paragraf keempat. Yang mana paragraf keempat Ibu? Itu paragraf keempat yang di atasnya gambar. Oh, Berbeda. berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Tahu? Ya, coba tulis di depan kalimat utamanya yang mana? Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang terbuat dari kayu dan kulit. Sudah Ibu. Iya, tepuk tangan buat Wanyanisa. Ini saya biru. Ya, selanjutnya siapa yang mau menentukan paragraf kelima? Sudah berdiri Mutiara Sani. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Yang manakah yang terdapat kalimat utama? Iya. Tepuk tangan buat Mutiara Sani. Terima kasih ya. Nah, kan kalian di sini sudah menentukan kalimat utama menjadi isi cerita. Sekarang kita coba diam dulu, perhatian ke depan. Jadi, kan di sini kita sudah menentukan kalimat utama menjadi isi paragraf. Sekarang kita menentukan atau menyusun informasi cerita. Nah, cara menyusun informasi itu kita dapat meringkas dari isi cerita. Nah, di sini kita informasi cerita. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, itulah tadi informasi dari cerita yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya sebelum Ibu bentuk menjadi 3 kelompok.
Apa itu, Bu? Tugas kelompok. Coba kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang, kelompok 2 3. Nah, tunggu dulu anak-anak, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok supaya kita lebih semangat lagi belajar, kita menyanyikan lagu. Coba berdiri semua. Dengarkan ini, Bu. Berdiri dulu, berdiri. Lagu apa itu, Bu? Coba tenang. Ya, Bu. Tahu tokoh? 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, berputar-putar, berputar-putar. Sambil teriak, hore! Gitu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, berputar-putar, berputar-putar, sambil teriak, hore! Maju ke depan, Maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, berputar-putar, berputar-putar, sambil teriak, hore! Bagaimana semangat anak-anak? Semangat. Ya, karena sudah semangat, coba kerja tugasnya. Ibu harap masing-masing teman kelompoknya bekerja sama. Ya, Bu. Ya, sudah? Ya, bagaimana sudah? Ibu harus ini kamu lagi, Bu. Sudah semua. Sudah semua. Ibu minta Ibu acak dari kelompok 3 maju ke depan. Kok yang bertemu? Coba kelompok 3 maju ke depan semuanya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Sudah bacakan. Bahan dasar pakaian. Paragraf 1 itu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf 4, cara mengelola pakaian menjadi cara mengelola kain menjadi pakaian. Paragraf 5, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Informasi ceritanya itu, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian dahulu. Bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengelola kain menjadi pakaian. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ya, tepuk tangan buat Adrian. Kasih Adrian. Ya, selanjutnya kelompok 2. Bahan dasar pakaian. Paragraf 1, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf 2, dahulu bahan dasar
dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian. Paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Terus informasi isi cerita. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian dahulu. Bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengelola kain menjadi pakaian, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kelompok 1. Judulnya mengelola bahan dasar pakaian. Paragraf 1, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf 2, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf 3, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf 4, cara mengelola kain menjadi pakaian juga semakin maju. Paragraf 5, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Terus, informasi pentingnya, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan modern. Cara mengolah menjadi pakaian, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ya, tangan buat kelompok 3. Yes. Jadi anak-anak, siapa di sini yang masih ingat tadi apa itu kalimat utama? Kalimat yang ada di awal paragraf. Iya, benar sekali. Jadi ada yang masih ingat langkah-langkah menentukan informasi. Apa? Siapa masih ingat? Iya. Benar, Ali. Siapa lagi yang bisa? Langkah-langkah bagaimana menentukan cerita. Dan di paragraf Ibu. Kemudian ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa simpulkan angkat tangan dulu. Coba siapa bisa? Saya, Bu. Ya, coba Adrian simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Menentukan kalimat utama dari isi cerita dan mengetahui informasi cerita. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Adrian. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu. Apa Ibu? Lihat kebunku. Oh iya. Berdiri dulu semua. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang merah. Setiap hari ku siram
kita pulang, kita membaca doa. Coba pimpin Adrian. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.